buat saya. Dan memang hidup saya memang sudah di seni peran seperti ini gitu. Jadi insya Allah saya, ya kalau teman diskusi lah gitu ya ada beberapa lah teman-teman yang Dek, yes. puasa gimana Dek? Puasa? Ini Ramadan ini berkah atau gimana lihat? Ramadan itu bulan yang sangat istimewa ya, dan yang ditunggu-tunggu. Jadi terutama buat saya dan keluarga, karena sekarang ini anak sudah mulai besar ya, jadi ini saat-saat dimana kita mengajarkan anak untuk berpuasa sama-sama, sahur sama-sama ya, insya Allah bisa buka puasa juga sama-sama. Dan apalagi sekarang di Ramadan ini insya Allah ada amanah baru ya, pekerjaan di sinetron untuk FTV di bulan suci Ramadan buat SCTV, jadi insya Allah ya lebih semangat lagi lah. Berarti tahun ini lebih berkah apa dari tahun kemarin, Ramadan tahun kemarin? Setiap Ramadan itu berkah kalau menurut saya ya. Mau dalam keadaan apapun, sebelum pandemi, masa pandemi, setelah pandemi, sekarang ya, Ramadan itu Allah kasih kita masih hidup aja di bulan Ramadan itu udah satu keberkahan. Tinggal gimana kita mengisinya dengan ibadah semaksimal mungkin. Anak-anak udah umur berapa sih? Yang besar udah 7 tahun, yang kecil masuk 5. Gimana? Udah diajarin puasanya udah full semua? Kalau yang 7 tahun, Rendra ini Ramadan tahun lalu sudah full kira-kira mungkin 1 minggu ya, sudah 1 minggu full. Memang ada beberapa yang setengah hari. Kalau Malik masih setengah hari, kadang seperempat hari. Tapi ya kita tahu ini ada proses belajar. Jadi insya Allah mudah-mudahan tahun ini bisa lebih semangat dan kita semangatkan lagi dia supaya bisa puasa. Ya paling nggak buat Rendra bisa full lah, bisa full 2 minggu lah paling nggak gitu ya. Ada iming-iming nggak sih biasa hadiah atau apa buat anak-anak kayak gitu untuk puasa? Biasanya memang saya sama Ica kasih hadiah lah buat anak-anak ya, kalau mereka bisa mencapai satu hal yang baik gitu ya, apakah itu mainan atau nanti alat tulis ataukah ya kita jalan-jalan yang deket-deket aja gitu ya, yang sekiranya bisa membuat mereka bahagia lah gitu. Suka nagih nggak sih kalau kayak gitu, diiming-imingin gitu? Makanya kalau saya sama Ica tuh nggak pernah iming-imingin di awal. Jadi pada saat dia udah mencapai, baru kita kasih hadiahnya secara surprise gitu aja. Jadi bukan di awal saya bilang nanti kalau udah bisa ini nanti ayah kasih ini, enggak. Jadi pada saat dia sudah bisa mencapai itu kita kasih hadiah. Kemarin kan ada gosip-gosip miring tuh, kabar miring. Miring banget nggak kepala? Ribut sama Ica kenapa? Bener nggak sih itu? Yang mana nih? Yang sama Ica itu ribut katanya. Memang itu berita saya kategorikan lucu ya. Jadi saya sama Ica tuh kan tadi nggak ngeh ya awal kan. Terus tiba-tiba temen-temen tuh yang heboh. Bro, ini bro, ada ini bro, segala macam kan. Terus saya ngobrol sama Ica, saya lihat ini apa ini? Si Ica juga ketawa doang, ini apa ya? Siapa yang bikin? Ya pasti ada yang bikin lah ya kan. Masa jin yang bikin kan? Pasti ada yang bikin. Cuma motivasinya apa sih juga kurang tahu ya. Dan sekarang beritanya adalah jadi clickbait semua. Artinya judulnya doang. Di ending beritanya dia tulis kesimpulannya hoax gitu kan. Jadi ya itu dinamika media sosial sekarang yang cukup beragam lah ya kan. Tapi akhirnya ya saya harus kasih pengertian juga ke Ica kan, bahwa ya kita nggak ngapa-ngapain aja, diberitainnya macam-macam. Jadi kita mohon sama Allah lah, mudah-mudahan yang bikin beritanya tetap sehat dan berkah ya, yang bikin berita mudah-mudahan bisa meluruskan banyak hal. Karena buat saya sama Ica sih ya lucu-lucu aja lah kayak gitu-gitu sebenarnya. Tapi keharmonisan gimana sih suami sih, udah berapa tahun sih? Kita nikah kan dari 2014 ya. Jadi alhamdulillah sampai hari ini masih berjalan baik. Insya Allah akan baik terus ya. Setiap fase dalam hidup berumah tangga banyak ilmu dan pelajaran. Kemudian cuma kemarin beberapa nggak tahu saya portal berita yang seperti apa gitu ya, memberitakan yang aneh-aneh begitu ya. Sampai ada teman-teman infotainment datang ke rumah juga gitu kan bertanya, dan saya lihat, saya bilang memang nggak ada apa-apa gitu, kenapa harus ada berita-berita yang nggak bener gitu kan. Saya sampai bilang sama teman-teman dan fans kita yang ada di komen gitu, saya cuma bilang kalau mau lihat yang realnya lihat di medsos kita aja
Kita ada YouTube, kita ada Instagram, kita ada TikTok gitu. Silahkan dilihat aja gitu. Kita tuh seperti apa? Memang ada apa-apa. Gitu ya. Siapa sih yang lebih bawel untuk urus anak atau dari Ica sendiri sama Dude? Mungkin bahasanya adalah kita diskusi ya. Jadi selalu diskusi, tukar pikiran. Karena mendidik anak kan bukan hal yang mudah. Apalagi fase dia masih kecil, udah masuk sekolah itu beda lagi. Dia sudah punya teman itu beda lagi. Dia sudah mulai besar dan sudah ada tanggung jawab itu juga beda. Jadi fase kan akan beda-beda. Jadi saya sama Ica tuh berdiskusi terus. Dan yang paling penting dalam berdiskusi juga ada misalnya orang yang punya ilmu lah gitu ya. Misalnya orang tua atau teman-teman yang sudah punya pengalaman. Atau mungkin ustadz ya dari sisi parenting misalnya. Kalau sekarang juga ada misalnya kita ngobrol sama psikolog anak lah gitu ya. Kira-kira tumbuh kembang itu seperti apa dan sebagainya. Sama dokter anaknya kita juga tanya secara fisik supaya kondisi fisiknya tetap baik gitu. Tapi Ica udah mulai kerja lagi atau enggak? Udah, jadi sebenarnya sama saya sekarang kita lagi ada syuting satu sinetron, produksi sinetron baru, tapi memang belum tayang. Kemarin baru 2 episode dan ya ditunggu aja insya Allah ya. Mungkin ya nggak tahu kapan tayang tapi ya kita masih kerja bareng-bareng. Oh gitu, kerja sama ya Background-nya berarti ya. misalnya kalau ada Dude, ada Ica. Ini bisa gitu loh untuk berpisah. Artinya kan lebih nyaman bersendiri atau berdua sih? Enggak, saya tidak pernah mengharuskan gitu ya. Oh harus bareng Ica terus kan enggak juga. Dari setelah nikah pun sebenarnya ada beberapa judul sinetron saya nggak bareng sama Ica juga gitu ya. Dan sama seperti sekarang di FTV kan lawan mainnya kan banyak orang gitu ya, beda-beda karakter. Jadi ya buat saya siapapun dan apapun yang diamanahkan ke saya berusaha semaksimal mungkin untuk bisa profesional. Dude, kalau lu kebanyakan dengan agama kelihatannya bagus ya. Insya Apa akan jadi ustadz nggak sih? Allah. Enggak. Banyak yang bilang Ustadz Dude, Ustadz Dude katanya. Itu kan cuma karena di sinetron. Ya mungkin faktor dulu pernah jadi peran ustadz kan. Karena kalau ustadz kan butuh ilmu, dia butuh sekolah, ada pertanggungjawaban di saat apapun yang diucapkan gitu kan. Dan kalau saya ya ustadznya di sinetron lah ya kan. Kalau peran yang saya mainkan itu bisa jadi pelajaran baik ya alhamdulillah. Ya mungkin disitulah saya bisa berdakwahnya gitu kan. Tapi enggak, untuk jadi ustadz buat saya itu ilmunya saya nggak punya. Jadi ya Nggak kepengen ikutan si siapa Tengku Wisnu apa? apa tuh? Mereka juga bukan ustadz. Iya, tapi mereka kan hijrah ya artinya ya. Hijrah itu bukannya jadi ustadz. Artinya kan hijrah itu belajar ya, proses orang belajar. Ya saya juga tetap belajar. Kita semua sama-sama belajar. Ya Mas juga belajar saya tahu kan. Pertambahan umur kan juga bertambah ilmu. Karena kan bertambah umur ya dekat sama kematian. Ya buat saya proses belajar itu nggak pernah boleh berhenti gitu. Jadi buat saya tetap bekerja, tetap juga belajar, tetap menjaga silaturahmi dengan siapapun dan karena saya merasa karya yang saya buat itu sampai ke masyarakat itu bahagianya luar biasa buat saya dan memang hidup saya memang sudah di seni peran seperti ini gitu. Jadi insya Allah saya akan jalankan. Ada nggak sih yang minta curhat atau tentang agama mungkin minta apa sih pendapat dari Dude gitu yang teman-teman mungkin ada yang salah jalan lah istilah katanya. Oh iya, kalau teman diskusi lah gitu ya ada beberapa lah teman-teman yang ngajak ngobrol lah, tukar pikiran gitu, gimana menurut saya kan. Ya saya berusaha kalau saya ditanya ya saya jawab apa yang saya tahu gitu. Tapi tetap di ending dari apa yang saya omongin saya bilang jawaban saya belum tentu yang terbaik gitu. Silakan tanya yang punya ilmu yang lain. Nanti yang bersangkutan sendirilah yang akan menilai dan memutuskan jalan apa yang dia mau ambil gitu. Jadi apa yang saya sampaikan itu ya buat jadi bahan tambahan opsi aja buat mereka memutuskan gitu. Jadi sering nggak sih kayak gitu? Ya. Jadi dimintain pendapat ya. Lumayan lah ya, lumayan ada beberapa teman-teman lah yang ya sifatnya lebih tukar pikiran sih sebenarnya ya, lebih tukar pikiran. Tapi saya juga tidak menempatkan diri saya bagaimana gitu ya. Saya cuma teman cerita aja dan saya bilang bahwa yang saya sampaikan juga belum tentu benar gitu ya. Nanti tolong diklarifikasi dan ditambahkan dari sisi yang lain. Ada belajar nggak sama Ustadz apa sih? Sama Ustadz siapa sih belajar? Banyak belajar. Siapa? Dude sekali. Oh banyak.
saya belajar offline dan online ya. Kalau online dan offline misalnya contohnya Buya Yahya yang dari Cirebon, beliau Ustadz Adi Hidayat ya kan, kemudian Habib Anis dari Malang gitu ya, kemudian Ustadz Salim dari Jogja. Dia walaupun berbeda-beda kota tapi kan kita bisa di YouTube ya, jadi saya melihat sekarang di platform kita kan bisa kita lihat Ustadz dari manapun gitu ya. Pak Quraisy siap juga ya, Masya Allah, saya beberapa bukunya saya baca juga. Jadi buat saya belajar dari banyak guru lah, Masya Allah. Tapi pernah disuruh dakwah juga nggak? Apa? Pernah dakwah nggak? Dakwah ini kan sifatnya luas ya. Tapi kalau dakwahnya kayak ustadz di depan mimbar ada jamaahnya gitu enggak lah. Saya merasa ilmunya masih kurang dan bukan bidang saya memang. Tapi kalau dakwahnya dari sisi cerita di sinetron, ya bisa-bisa aja. Gitu. Karena terutama cerita di FTV yang bulan Ramadan ini, wah itu banyak ilmu itu. Jadi buat saya, ya mungkin inilah media dakwah saya itu di sinetron. Gitu kira-kira. Oke.